Perkenalkan, nama saya Rika Ginting dengan NIM 123215105 dari kelas BK Rek A2 2023 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa teknologi yang dikembangkan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intelektual, yang kedua Pancasila sebagai common, yang ketiga Pancasila sebagai paradigma ilmu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia juga harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Nah, selanjutnya masuk pada materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama itu Pancasila sebagai landasan etik bagi pengembangan ilmu. Pengetahuan berkaitan dengan aksiologi ilmu. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma ilmu adalah aktualisasi Pancasila di bidang keilmuan sebagai panduan etik. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya kita masuk kepada ilmu dalam perspektif histori, yaitu yang pertama pada zaman Yunani kuno, yang kedua zaman Yunani kuno, yang ketiga zaman Arab pertengahan, yang keempat zaman Renaissance, yang ketiga zaman modern, yang keenam zaman kontemporer. Kita masuk kepada pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris science, yang berasal dari bahasa Latin dari bentuk kata kerja yang berarti mempelajari atau mengetahui. Selanjutnya masuk kepada pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Selanjutnya masuk kepada problema etika ilmu, yaitu tanggung jawab ilmuwan. Yang pertama memperhatikan kodrat dan martabat manusia, yang kedua menjaga keseimbangan ekosistem, yang ketiga bertanggung jawab pada kepentingan umum dan generasi mendatang. Van Melsen, perkembangan ilmu bisa menghambat atau meningkatkan keberadaan manusia, bertanggung pada penggunaan oleh manusia. Yang kedua, ilmu bebas nilai. Ilmu harus bebas dari pengaruh politik, ideologi, agama, dan budaya. Yang kedua, menjamin kebebasan usaha ilmiah dan otonomi ilmu. Yang ketiga, pertimbangan etis bersifat universal meskipun dianggap menghambat kemajuan. Menurut Habermas, yaitu teori ilmiah tidak pernah sepenuhnya bebas nilai-nilai, selalu mempengaruhi proses ilmiah. Nah, selanjutnya masuk kepada Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan iptek. Yang keempat, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya masuk kepada visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurung waktu tertentu. Visi bersifat intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Menurut Koento Wibisono 1994, ada dua hal pokok dan dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat, yaitu visi dan orientasi. Filosofinya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam
menghadapi masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif. Nah, visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada dimensi-dimensi sebagai berikut. Yang pertama, teleologis, yang kedua etis. Nah, selanjutnya masuk kepada sikap ilmuwan. Nah, sikap ilmiah harus dimiliki setiap ilmuwan karena sikap ilmiah merupakan suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai suatu pengetahuan ilmiah yang bersifat objektif. Menurut Abbas Hamami, ada 6 sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan. Yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Yang kedua, bersikap selektif. Yang ketiga, adanya rasa percaya dan layak dan baik terhadap kenyataan. Yang ketiga, adanya sikap yang berdasarkan suatu kepercayaan. Yang selanjutnya, adanya rasa tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, ilmuwan harus memiliki sikap etis atau akhlak. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih.